Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar etnomatematika translasi berbasis budaya Melayu Deli menggunakan motif kain songket Melayu Deli. Perkenalkan, nama saya Esterina Elizabeth Syahaan dengan NIM 42031111017. Melayu Deli memiliki kesenian pada kain songket dengan motif yang sangat khas dan beragam. Keberagaman motif pada songket Melayu Deli sangat memungkinkan bahwa songket Melayu Deli dapat dianalisis secara matematis. Hal ini sejalan dengan etnomatematika. Etnomatematika merupakan sebuah teknik mengumpulkan serta mengetahui hubungan antara sosial budaya dengan ilmu dan teknologi yang berkembang. Kajian etnomatematika memberikan peluang bagi kebudayaan untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Etnomatematika juga memberikan gambaran bahwa pengimplementasian matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dimaknai melalui berbagai macam cara atau sudut pandang. Berikut kita akan melihat beberapa motif kain songket Melayu Deli. Yang pertama ada motif bunga mata burung. Bunga mata burung memiliki 5 kelopak menyatu berbentuk lonceng yang berwarna biru ungu di ujungnya, kemudian bintik-bintik ungu dan kuning. Yang kedua, motif daun ulam raja. Motif ini terinspirasi dari bentuk daun kenikir yang biasa disebut orang Melayu sebagai ulam raja. Daun ini mengandung banyak khasiat bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kesehatan darah. Yang ketiga, motif tampuk manggis. Motif ini mengandung makna kasih sayang atau sayang menyayangi, hormat menghormati, lemah lembut, dan bersih hati menjadi acuan dalam budaya Melayu. Dan yang keempat, motif bunga raya. Motif bunga raya ini umumnya dikenal di masyarakat Melayu yang tak lain adalah bunga kembang sebatu. Bunga ini melambangkan ketenaran dan keindahan baik wanita maupun pria. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi motif. Nah, di sini songket motif bunga mata burung. Dari hasil pengamatan, motif bunga mata burung telah menerapkan konsep translasi dalam transformasi geometri, yang hal ini dapat dilihat adanya perpindahan posisi pada bidang motif bunga mata burung, tetapi bentuk dan ukuran motif bunga mata burung ini tetap sama. Gambar yang kedua pada songket motif daun ulam raja. Dari hasil pengamatan, motif daun ulam raja telah menerapkan konsep translasi dalam transformasi geometri, yang hal ini dapat dilihat adanya perpindahan posisi pada bidang motif daun ulam raja, tetapi bentuk dan ukuran motif daun ulam raja tetap sama. Gambar yang ketiga, songket motif tampuk manggis. Dari hasil pengamatan, motif tampuk manggis telah menerapkan konsep translasi dalam transformasi geometri, yang hal ini dapat dilihat adanya perpindahan posisi pada bidang motif tampuk manggis, tetapi bentuk dan ukuran motif tampuk manggis tetap sama. Gambar yang keempat, songket motif bunga raya. Dari hasil pengamatan, motif bunga raya telah menerapkan konsep translasi dalam transformasi geometri, yang hal ini dapat dilihat adanya perpindahan posisi pada bidang motif bunga raya, tetapi bentuk dan ukuran motif bunga raya ini tetap sama. Selanjutnya, kita akan mencoba mengilustrasikan translasi. Yang pertama, kita akan melakukan pergeseran terhadap songket motif bunga mata burung. Motif bunga mata burung berawal terletak pada titik A, B, C, D, dan E. Kita melakukan pergeseran terhadap sumbu X positif sejauh 5 satuan ke kanan. Selanjutnya, kita melakukan pergeseran terhadap sumbu Y positif
sejauh 4 satuan ke atas. Maka posisi akhir dari motif bunga mata burung terletak pada titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Awalnya, koordinat A berada pada titik 1, 1. Kemudian, dilakukan pergeseran sejauh 5 satuan terhadap sumbu X positif. Dilakukan pergeseran sejauh 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka, posisi akhir dari koordinat A yaitu A aksen. Selanjutnya, koordinat B berawal pada titik 3, 1. Kemudian, dilakukan pergeseran sejauh 5 satuan terhadap sumbu X positif dan dilakukan pergeseran sejauh 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka, posisi akhir dari koordinat B terletak pada B aksen. Koordinat C terletak pada titik 4, 2,5. Kemudian, dilakukan pergeseran sejauh 5 satuan terhadap sumbu X positif. Kemudian dilakukan pergeseran sejauh 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka, posisi akhir dari koordinat C terletak pada C aksen. Titik D. Titik D terletak pada 3,4. Kemudian, dilakukan pergeseran sejauh 5 satuan terhadap sumbu X positif dan pergeseran sejauh 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka, posisi akhir dari koordinat D terletak pada D aksen. Yang terakhir, koordinat E terletak pada titik 1,4. Kemudian, dilakukan pergeseran sejauh 5 satuan terhadap sumbu X positif dan pergeseran sejauh 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka, posisi akhir dari koordinat E adalah E aksen. Nah, di sini nampaklah posisi awal dari songket bunga mata burung yang terletak pada titik A, B, C, D, dan E, dan berakhir pada titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Berdasarkan ilustrasi translasi pada motif songket bunga mata burung, maka isilah titik-titik berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pergeseran terhadap songket motif ulam raja. Motif ulam raja berawal terletak pada titik A dan titik B. Kita melakukan pergeseran terhadap sumbu X sejauh 6 satuan ke arah sumbu X positif dan sejauh 5 satuan ke bawah searah sumbu Y negatif, dan posisi akhir dari motif ulam raja terletak pada titik A aksen dan B aksen. Berikut adalah posisi awal dan akhir motif songket ulam raja yang berawal pada titik A dan B dan berakhir pada titik A aksen dan B aksen. Berdasarkan ilustrasi translasi pada motif songket ulam raja, maka isilah titik-titik berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pergeseran terhadap motif songket tampuk manggis. Motif tampuk manggis berawal pada titik A, B, C, dan D. Kita melakukan pergeseran ke kanan sejauh 6 satuan terhadap sumbu X positif. Selanjutnya, kita melakukan pergeseran ke atas sejauh
3 satuan terhadap sumbu Y positif. Sehingga posisi akhir dari motif tampuk manggis berada pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berikut adalah posisi awal dari motif tampuk manggis yang berada pada titik A, B, C, dan D, dan berakhir pada posisi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berdasarkan ilustrasi translasi pada motif songket tampuk manggis, maka isilah titik-titik berikut ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu translasi dan bagaimana rumus translasi. Selanjutnya, untuk membantu kita memahami translasi dengan lebih baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik A 7,-6 ditranslasikan oleh T minus 2,4. Maka koordinat titik A aksen adalah, kita selesaikan. Titik A 7,-6 ditranslasikan dengan vektor translasi minus 2, 4 ke titik A aksen, X aksen, Y aksen. Maka 7 minus 6 ditambah vektor translasi minus 2, 4 sama dengan X aksen, Y aksen. Jadi, A aksen sama dengan 7 ditambah minus 2 dan minus 6 ditambah 4. Maka A aksen sama dengan 5, minus 2. Jadi, koordinat titik A aksen adalah 5, minus 2. Contoh soal yang kedua. Jika titik G aksen 4, minus 1 adalah bayangan titik dari G 7, minus 5 oleh translasi T, maka nilai T adalah, di soal yang ditanya adalah vektor translasi T. Kita selesaikan. Titik G 7, minus 5 ditranslasikan oleh vektor translasi AB ke titik G aksen 4, minus 1. Maka 7 minus 5 ditambah vektor translasi T AB sama dengan 4 minus 1. Maka vektor translasi AB sama dengan 4 minus 1 dikurang 7 minus 5 sama dengan 4 dikurang 7 sama dengan minus 3, minus 1 dikurang minus 5 sama dengan 4. Jadi nilai T dari bayangan titik G adalah minus 3,4. Kerjakanlah soal-soal berikut ini sebagai latihan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Pergeseran titik itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.